Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengulas atau menganalisis saham Telkom. Nah, jadi ini bisa kita lihat yang pertama kali ya seperti biasa ya, seperti video-video saya sebelumnya, kita harus melihat trennya saham itu terlebih dahulu. Dimana kita bisa menggunakan bantuan garis MA50 dan MA200. Nah, di sini sudah bagus ya, karena garis MA50 sudah berada di atas garis MA200 dan candle-candlenya juga bergerak di atas garis MA50. Jadi MA50 di atas garis MA200 dan candle-candle bergerak di atas garis MA50. Tandanya itu trennya sedang uptrend atau sedang bullish. Seperti ini. Ini berarti naik ya. Nah, coba kita bantu dengan melihat dari time frame weekly-nya. Saya hapus dulu. Nah, dengan bantuan time frame weekly-nya bisa kita ini bisa lebih jelas lagi untuk melihat ininya ya, pergerakannya ya. Nah, ini bisa berarti kalau dilihat dari ini, area yang ini bisa kita lihat sahamnya sedang sideways ya. Dari sini kita lihat dulu, ini kita buat resisten. Nah, berarti di sini resisten, di sini resisten, di sini jadi support, dan di sini juga menjadi support ya. Terus kita lihat lagi di sini. Sini ada resisten. Sini juga resisten tertingginya. Di sini juga. Di sini juga support sebelumnya. Kemudian dia berubah menjadi resisten di sini, di posisi ini, dan dia berubah menjadi support lagi di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada juga resisten ya. Sini juga ada resisten ini ya. Nah, berarti sekarang dia ini sebelumnya resisten. Oh, ini sebelumnya ada support di sini ya. Sini juga support, sini resisten. Di sini juga support, jadi support dan supportnya dijebol, dan dia sekarang berarti harga saat ini berada di area support yang sebelumnya adalah resisten. Nah, coba kita lihat dari daily time frame-nya. Nah, kalau seperti ini berarti dia akan menuju ke resisten yang ini. Kalau kita tarik garis vertikal, seperti ini ya. Terus kita buat resistennya. Ini saya hapus saja. Ini kita bisa buat area aja. Jadi seperti ini. Jadi berarti kalau kita masuk di sini, ini di sini juga ada supportnya. Nah, misal kita masuk di sini di harga ini, di harga penutupan kemarin 4060 ya. 4060, kita bisa cut loss-nya di satu tick di bawah 4060 kalau nggak mau jauh-jauh banget ruginya, atau bisa di sini di bawah garis trend line ini sekitar 6,4%, atau di sini di bawah
area support sebelumnya. Jadi di sini kan lumayan banyak pantulan ya. Ini bisa dibilang ini support yang lumayan kuat. Tapi kalau kita harus merelakan 12%, kehilangan 12% itu menurut saya cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi belum tentu dia ketika dia sampai di posisi ini dia tertahan. Bisa aja ada kemungkinan lain terjadi penjualan besar-besaran dan dia terus bergerak turun sampai ke bawah sini atau ke sini. Ini juga bisa tarik garis support ya. Ini bisa jadi area aja. Atau dia sampai ke sini sekitar 26%. Jadi kalau menurut saya kalau ambil di harga saat ini mending nggak usah tunggu jauh-jauh. Kalau dia sudah paling maksimal sampai di sini ya. Ini masih sehat ya kalau sekitar 6,65% di garis trendline yang ini. Di support trendline ini kita cut lossnya. Atau bisa di sini aja. Jadi ternyata dia tidak sesuai dengan skenarionya. Dia bergerak turun di bawah berapa nih supportnya 4040, kita bisa cut loss aja. Nah, untuk resistennya di mana? Resistennya terdekat kalau kita melihat dari pola ini, pola trendline ini. Resisten bisa kita dapat di sini di harga 4290 di sini. Jadi sekitar 5,67%. Tahu resisten selanjutnya di sini karena di sini sebelumnya kan resisten ya. Di sini resisten. Jadi sekitar 10,84%. Atau selanjutnya di sini sekitar 18,72%. Itu resisten tertingginya ya. Di daily di weekly-nya. Jadi kalau kita masuk sekarang kita ada kemungkinan kalau harga terus bergerak naik dia akan sampai di sini. Di 4.820 sekitar 18%. Jadi untung gitu. Profit yang kemungkinan kita dapatkan seperti itu. Ini jadi sama ya. Ini polanya hampir sama seperti saham DMAS ya. Jadi ketika dia di tanggal X date-nya, hari terakhir pencatatan untuk pembagian dividen, dia langsung turun harganya di sini. Di 30 Juni dia harus langsung gap, di sini ada gap. Ada penjualan besar-besaran langsung turun dari harga sebelumnya 3.190 sampai di 2.520. Kemudian dia ada lagi pembagian dividen di sini. Tanggal 8 Juni juga sama, ini ada gap ya, bisa kelihatan ya. Jadi setiap pembagian dividen pasti dia langsung drop, langsung turun dan membentuk gap seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi resistennya tertingginya untuk saham ini dia sedang uptrend ya. Dan resisten tertingginya 18,72%. Kalau dari daily time frame-nya dia sedang uptrend, kalau dari weekly-nya dia sideways. Tapi dia akan menuju dari sini, dari resisten ini dia turun ke support ini. Terus dia ke support sini, terus dia ingin kembali, kemungkinan dia akan kembali ke resisten yang ini, yang tertinggi ini. Oke. Sekian aja dari saya analisis saham Telkom. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.